bawa ke tukang urut. Jangan, sabar. Hari ini kita bahas dulu dong soal patah tulang. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Hari ini kita akan bahas soal patah tulang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel YouTube ini, oke? Patah tulang ini banyak sekali terjadi di sekitar kita, khususnya karena kecelakaan motor. Jangan sampai patah tulang deh, nanti akan ribet sekali perjalanannya. Kalau misalnya kita lihat orang kecelakaan, maka karena sudah menonton video ini kita wajib membantunya. Yang diperhatikan yang pertama adalah jalan nafasnya. Kalau misalnya dia sulit bernafas, tegakkan lehernya dan bersihkan mulutnya agar dia bisa bernafas. Lalu yang berikutnya, perhatikanlah leher dan tempat cederanya tidak boleh terguncang terlalu banyak saat kita membawa ke rumah sakit. Bisa dibantu dengan mengikatkan kayu di tempat cederanya ataupun dipegangi hingga ke rumah sakit. Kalau bisa, kita bisa tambahkan kompres dingin dan melakukan penekanan yang ringan di tempat yang cedera. Kalau sudah sampai rumah sakit, dokter akan memeriksa apakah ini patah atau tidak, perlu ronsen atau tidak. Lalu yang berikutnya, dokter akan mengevaluasi obat-obat yang mungkin akan diberikan. Misalnya, apakah memerlukan obat anti nyeri atau obat anti infeksi. Jika memang patah, dokter akan menentukan apakah ini dibalut, digantung, digips, atau dioperasi. Beres deh, selesai. Tapi ada juga beberapa masalah yang kita temukan pada kasus patah tulang ini. Misalnya patahnya sudah lama baru datang ke dokter, atau sudah pernah diurut lalu datang ke dokter. Maka dokter pun akan bingung mau menanganinya seperti apa, karena penanganan akan semakin kompleks dan semakin rumit. Tulang itu organ yang sangat canggih. Kalau misalnya patah, dia pasti akan sembuh sendiri. Nah, berapa lama? Nah, itu tergantung pertama usia. Semakin muda akan semakin cepat. Yang berikutnya adalah jenis tulangnya. Kalau tulangnya besar, penyembuhannya akan semakin lama. Lalu nutrisi, gizi yang baik akan mempercepat penyembuhan tulang. Yang berikutnya adalah penanganannya seperti apa. Bila dibalut, didiamkan, maka penyembuhannya akan lebih cepat jika dibandingkan bila digerakkan terus-menerus. Karena tulang itu canggih, karena tulang itu pasti akan sembuh, maka mau diurut ataupun tidak diurut, tulang itu akan sembuh. Sekarang, tugas dokter adalah memastikan bahwa tulang itu sembuh dan sambung seperti semula, kembali pada tempat asalnya. Misalnya, jika kedua tulang ini patah, maka dokter akan menyambungkan sesempurna mungkin seperti kondisi semula. Nah, kadang-kadang penyembuhan tulang ini tidak sempurna, maka menyisakan cacat. Tentu kita sering lihat kan orang yang pernah patah tulang di sini, maka tangannya tidak akan setegap ini, dia akan bengkok seperti ini. Itu terjadi karena penyembuhan tulang itu tidak sempurna. Misalnya tulang yang awalnya begini, lalu dia patah, nyambungnya tidak seperti ini, tetapi seperti ini misalnya. Atau seperti ini, bergeser ke depan, atau dia bergeser ke belakang. Nyambung sih nyambung, tapi tidak pada tempatnya. Maka ini akan menimbulkan masalah baru. Saat patah tulang juga, tulang itu akan merusak jaringan di sekitarnya. Misalnya otot atau kulit, ataupun pembuluh darah bisa juga menekan saraf yang ada di sekitar tulang. Dengan diurut, maka cedera itu, kerusakan jaringan di sekitar patahan tulang akan semakin parah. Kalau misalnya dia kena di saraf, maka daerah ujung dari patahan tulang itu akan menjadi kebas, bahkan bisa lumpuh. Penyembuhan tulang tidak pada tempatnya juga bisa menimbulkan rasa nyeri di kemudian hari. Kalau misalnya diurut lalu kena pembuluh darah, maka perdarahan hebat bisa terjadi. Jika diurut di patahan tulang dan mencederai otot, maka otot itu bisa saja tidak bisa dipakai lagi. Kembali lagi, itu adalah tugas dokter untuk berusaha menyembuhkan tulangnya dan mencegah komplikasi atau efek-efek dari patahan tulang tersebut. Itulah tugas dokter. Lalu yang berikut, jika diurut akan menimbulkan nyeri yang sangat dan bisa menyengsarakan pasien, maka dokter bahkan akan memberikan obat anti nyeri agar pasien merasa nyaman selama masa penyembuhan tulang tersebut. Bisa juga tulang yang patah itu menembus kulit sampai tulangnya kelihatan.
Nah, kalau seperti ini akan diperlukan sangat banyak obat anti-infeksi agar tulang itu tidak menjadi busuk. Tidak sedikit loh yang datang ke dokter dengan kondisi tulangnya sudah busuk oleh infeksi. Maka dari itu jangan terlambat untuk ke dokter ya. Walaupun tulangnya sudah sembuh, tapi dia terus menekan saraf, maka akan menimbulkan nyeri yang terus menerus. So, jangan takut ke dokter bila patah tulang. Dokter akan mengusahakan semaksimal mungkin demi kesembuhan tulang dan kecantikan tulang tersebut. Itu saja untuk hari ini soal patah tulang. Jangan lupa titip pertanyaan di kolom komentar ya. Tetap sehat, tetap semangat.